Halo, salam semuanya teman-temanku dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Antonius Adi Nugroho. Saya berasal dari Universitas Mercu Buana Jakarta, yang pada kali ini saya mendapat tugas dari Ibu Solme, dosen dari Pendidikan Agama Katolik di Universitas Mercu Buana Jakarta. Tugas kali ini saya peruntukkan sebagai tugas nilai ujian akhir saya di semester 1, yang di dalamnya adalah tugas untuk memberikan suatu pesan atau video di dalamnya inspiratif bagi teman-teman semua agar semuanya dapat memberikan inspiratif di dalam dirinya. Mengambil tema iman dan teknologi. Kita ketahui bersama bahwa iman dan teknologi sekarang ini semakin berkembangnya zaman, teknologi yang semakin canggih mempengaruhi terhadap iman kita tentunya. Dengan teknologi yang semakin canggih juga kita tahu bahwa semuanya dapat kita permudah dengan apapun yang kita butuhkan. Ya kan? Kita mau kemana-mana dengan mudah, apapun yang kita butuhkan untuk segala macam keperluan mungkin dengan cepat sekarang lebih mudah, ya kan? Dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, kita sudah semakin terlena. Dengan teknologi yang semakin canggih, kita semakin sadar. Belakangan ini mendengar isu-isu kabar bahwa khususnya saya menggarisbawahi anak-anak muda seperti saya ini, contohnya udah banyak sekali kita temuin di gereja mungkin, ataupun di suatu perkumpulan kita lagi ngumpul dengan keluarga, ataupun mungkin kita sedang melakukan suatu kegiatan yang di dalamnya adalah suatu momen penting, tetapi teman-teman lihat banyak belakangan ini anak muda sudah melupakan dengan hal-hal kecil yang mendasar dari zaman dulu mungkin kita kenal sebagai interaksi sosial yang aktif terhadap mungkin orang yang sosialnya tinggi, mungkin lebih banyak ngobrol dibanding mereka harus asik sendiri dengan dunianya. Mungkin di gereja juga kita sering ketemu dengan saat khotbah anak-anak muda mungkin bosen dengan khotbahnya, ya kan, dia langsung mengeluarkan handphone, langsung dia baca-baca handphonenya, dia langsung melihat handphonenya, mungkin karena emang dia udah ngantuk atau gimana, untuk menghilangkan ngantuknya dia langsung main handphone. Dan itu nggak cuma satu atau dua orang yang kita temuin, pastinya lebih dari itu, ya kan. Mungkin kita percaya pada teknologi yang sekarang kita ketahui, teknologi sekarang sudah bisa membaca cuaca. Mungkin diprediksi minggu besok akan terjadi cuaca ekstrim dan lain-lainnya, atau mungkin sore ini akan terjadi hujan lebat. Ya, memang teknologi yang semakin kita buat oleh manusia itu kadang benar juga dan kadang juga tidak. Tapi teman-teman perlu ketahui, semua berasal dari manusia dan otak manusia. Kita ketahui bersama, otak manusia itu dari mana? Tentu semuanya dari Tuhan. Tuhan menciptakan umat manusia yang dimana di dalamnya terdapat otak manusia yang berbeda-beda dengan karakter dan talentanya masing-masing. Yang dimana mungkin ada orang yang jenius sekali bisa menciptakan teknologi yang sungguh canggih, yang dimana mereka bisa seperti Tuhan. Teknologinya bisa memperkirakan cuaca, bisa tahu yang akan terjadi besok, nanti mungkin. Dan semakin kita semakin sadar, ya kita akhirnya percaya dengan teknologi. Ya, memang teknologi bisa membantu kita dalam semua aktivitas kita, terutama dalam untuk perihal peramalan apapun. Tapi teman-teman ketahui, bukan berarti kita harus mengurangi iman kita terhadap Tuhan. Dan di sini saya memberikan suatu video di mana teknologi bisa tetap dijadikan sebagai sarana kita untuk berbicara terhadap Tuhan, sebagai sarana tetap bisa untuk memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Dengan pandemi yang kita rasakan khususnya di belahan dunia ini, semua dunia sudah hancur dengan virus ini. Tapi khususnya kita umat Kristen dan Kristiani, khususnya di Indonesia sekarang ini, kita sangat sedih sekali karena kita nggak bisa bercengkrama di dalam suatu gereja, tempat ibadah, karena kondisi tertentu. Tapi saudara perlu ketahui, teman-teman perlu ketahui bahwa semua ini tidak menghalangi kita untuk tetap terus
berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk video kali ini saya akan sedikit beri cuplikan kepada teman-teman. Ini salah satu video teman saya. Kebetulan saya kameramennya, dan di dalam video ini akan menceritakan bahwa teknologi bisa tetap dijadikan sebagai sarana ibadah dan diperuntukkan untuk menumbuhkan iman kita terhadap Tuhan. Mari kita simak videonya bersama-sama, teman-teman. Wah, ada info apa nih rame-rame? Jakarta meminta seluruh kegiatan gereja yang mengumpulkan orang banyak ditiadakan selama 15 hari ke depan. Gereja Katedral pun memperlakukan misa daring mulai 21 Maret. Hal ini berdasarkan surat yang diterbitkan KAJ sebagai pedoman pencegahan penularan COVID-19. Ah, masa iya kegiatan gereja ditiadakan? Wah, berarti bener nih. Udah nggak ada kegiatan ibadah lagi di gereja. Berarti nanti sore mulai ibadah online dong. Waduh, jam berapa nih? Siap-siap dulu deh. Akhirnya baru pertama kali bisa online. Nah, teman-teman sudah lihat videonya. Itu adalah salah satu video yang saya alami dan kita rasakan di akhir-akhir seperti ini. Dan itulah keseharian si Kevin, teman saya ini, untuk tetap memuliakan nama Tuhan
pada saat pandemi seperti ini. Kita ketahui bersama setiap minggu dia harus menyiapkan waktu streaming, menyiapkan meja dan membuat misa ekaristi di dalamnya dengan cara streaming seperti itu tadi. Dan itu dia lakukan setiap minggu. Nah, teman-teman ketahui bahwa sebenarnya memang harusnya seperti itu. Dengan teknologi kita harus bisa memanfaatkan teknologi secanggih-canggihnya dengan tetap tidak melupakan iman kita terhadap Tuhan. Di sini saya akan mengambil satu ayat, bukan satu ayat, satu bab Injil Matius yang di dalamnya tentang mukjizat Yesus yang dilakukannya. Kita sama-sama lihat Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Teman-teman saudara ketahui semua bahwa di dalamnya Yesus di sini mengajarkan kita bahwa iman tetap bisa melakukan suatu tanda-tanda di dalamnya. Pada saat Yesus diberikan orang lumpuh itu, dan Yesus melakukan sesuatu kepada orang itu, dan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Tapi orang-orang tersebut malah bengong atau bingung mungkin. Dan Yesus menjawab lagi, lebih mudah mana berucap dosa-dosamu sudah diampuni atau berdiri dan berjalanlah. Di sini saya mendapatkan suatu topik bahwa Yesus mengajarkan kita untuk apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita alami. Tuhan pasti memberikan suatu cobaan terhadap kita, yang di dalamnya atas ulah kita semua, kita sebagai umat manusia yang tak pernah luput dari dosa. Teman-teman ketahui, di sini Yesus mengajarkan kita untuk bahwa iman yang dilakukan oleh Yesus memberikan suatu hasil atau tanda mukjizat yang sungguh luar biasa, yang mana orang itu tetap bisa berjalan kembali, berjalan normal setelah Yesus menyembuhkan. Dan dari situlah kita tahu bersama bahwa ya memang iman akan terus bertumbuh, akan terus percaya bahwa kita selalu mengimaninya. Jadi buat teman-temanku, khususnya anak-anak muda di zaman sekarang, mari kita sadar. Sama, saya juga mengajak diri saya buat kita sadar, kita nggak boleh lupa dengan teknologi yang semakin canggih. Mungkin kita ketahui bersama handphone yang semakin canggih dengan segala fitur-fitur yang ada di dalamnya. Mari kita mulai mengimani Tuhan kembali seperti sedia kala, bahwa kita harus menyempatkan waktu di mana kita harus tetap kembali kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan ciptakan dan apa yang sudah kita rasakan dan apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini tentunya tidak pernah luput dan tidak pernah itu berasal dari kita sendiri. Tentunya semua berkat yang diberikan kepada kita itu adalah berkat dari Tuhan. Maka dari itu, mari kita sadar, mulai dari sekarang kita bangkit, kita sama-sama mengimani Tuhan dan kita tidak boleh lupa dengan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, lakukanlah yang terbaik. Jika kita berbuat dosa, kembalilah ke jalan Tuhan dan bertobatlah, terus mengimani, karena Tuhan tidak akan pernah tidur untuk kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan suatu bermanfaat untuk kehidupan teman-teman semuanya. Yang pastinya semoga teman-teman semakin sadar, teknologi jangan membuatkan bumerang untuk kita sendiri. Manfaatkanlah teknologi dengan baik dan berjalanlah sesuai porsinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.